presentasi proposal Prima Partai Rakyat Adil Makmur yang akan disampaikan oleh Bung Domingus Octavianus, Sekjen Partai Rakyat Adil Makmur. Kepada Bung Domingus Octavianus, waktunya kami persilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang. Bisa mendengar saya? Siap. Oke. Selamat siang kawan-kawan pekerja seni budaya, para resi, begawan dari berbagai daerah, peserta Kongres Jaker yang saya hormati. Saya diminta untuk menyampaikan proposal politik dari Partai Rakyat Adil Makmur. Proposal ini merupakan satu ajakan, satu undangan untuk seluruh masyarakat, seluruh rakyat Indonesia, dan tidak terkecuali adalah pekerja seni budaya untuk berpartisipasi atau bersama-sama kita mengusung satu langkah perubahan melalui jalur politik. Jadi mungkin tadi Ketua Umum kami dari Prima telah menyampaikan satu pengantar yang kurang lebih menggambarkan arti penting atau signifikansi dari keberadaan teman-teman pekerja seni budaya ini dalam kerangka perjuangan politik ke depan. Dan saya kira teman-teman juga sudah tidak asing dengan satu kutipan yang cukup populer dari sastrawan atau seorang sutradara teater asal Jerman yang bernama Bertolt Brecht tentang buta politik. Dia mengatakan bahwa buta yang terburuk itu adalah buta politik. Ya, karena orang yang buta politik itu tidak mengetahui bahwa terciptanya gelandangan, pelacuran, kemiskinan, korupsi, dan sebagainya itu adalah akibat dari kebutaan dari masyarakat terhadap politik itu. Atau bahkan orang yang dengan sombong mengatakan anti politik sementara dia tidak tahu bahwa kesombongannya terhadap kebutaannya terhadap politik itu justru mengakibatkan hal-hal yang buruk terjadi di masyarakat. Jadi saya kira itu menjadi satu antisipasi ya untuk supaya kita punya satu gambaran bahwa politik itu merupakan satu hal yang penting dan tidak terkecuali bagi para pekerja seni budaya. Jadi tidak ada netralitas itu sebenarnya. Proposal politik yang kami ajukan ini merupakan satu hasil rumusan dari teman-teman yang sudah berkecimpung dalam pergerakan selama bertahun-tahun, ya, termasuk di dalamnya juga ada beberapa kawan-kawan pekerja seni budaya. Dan ini kita siapkan sejak kurang lebih pertengahan tahun lalu. Jadi kita sudah persiapkan dan kita edarkan, ya, sampaikan ke berbagai kalangan bahwa kita mempunyai satu partai, ya, satu organisasi partai politik yang sudah memiliki badan hukum di Departemen atau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ya, jadi artinya partai politik ini yang bernama Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima ini sudah memiliki status badan hukum dan selangkah lagi akan menjadi peserta pemilu. Nah, kita ingin agar partai yang sudah memiliki badan hukum ya ini menjadi aset kita bersama. Ini menjadi alat kita bersama atau menjadi instrumen kita bersama untuk berjuang. Untuk bagaimana kita rumuskan ini perubahan-perubahan yang dikehendaki ya, melalui alat politik ini. Karena kita tahu bahwa tanpa langkah politik perubahan-perubahan itu akan menjadi satu
satu angan-angan belaka. Jadi memang harus ada satu langkah konkret di dalam bidang politik, di dalam lapangan politik ini. Nah, jadi proposal ini kita rumuskan pada awalnya itu dengan menampilkan atau menyampaikan latar belakang. Latar belakangnya sedikit tadi sudah disampaikan oleh kawan ketua umum tadi, Agus Jabu, bahwa pertama adalah masalah ketidakadilan sosial. Ketidakadilan sosial ini yang semakin kasat mata. Ketimpangan itu menurut lembaga yang lembaga yang dibentuk pemerintah untuk mengatasi persoalan kemiskinan, itu ketimpangan di Indonesia itu sudah mencapai, gambarannya itu 1% orang, 1% jumlah manusia di Indonesia itu menguasai 50% aset nasional kekayaannya. 1% menguasai 50%. Dan 99% orang Indonesia lainnya, ya, rakyat Indonesia lainnya, itu ya bagi-bagi sisa 50% yang lainnya itu. Jadi kurang lebih ada, kalau 1% taruhlah hitungnya itu berarti ya 2 juta, kalau sekarang jumlah penduduk kita 270 juta, 1% berarti sekitar 2.700.000 orang kurang lebih. Ya. Nah, berarti ada sisanya itu ada sekitar 267 juta sekian, yaitu yang membagi sisa 50% asetnya itu. Nah, ini gambaran soal kesenjangan sosial yang semakin parah ketika kebijakan ekonomi yang diterapkan itu semata-mata menguntungkan atau segelintir orang ya melalui kebijakan ekonomi yang liberal itu. Liberal dalam arti membebaskan orang untuk bersaing satu sama lain dengan asumsi kekuatan yang tidak seimbang, tidak setara. Ya perumpamannya ya kelas berat dan kelas ringan ditaruh di dalam satu ring untuk saling bertempur. Nah, tentu saja yang menang adalah yang kelas berat. Nah, jadi ini situasi ekonomi yang di mana persaingan bebas itu diciptakan, tetapi yang jelas itu hanya akan menguntungkan segelintir orang yang memang punya kekuatan modal, punya kekuatan politik yang lebih besar. Nah, itu persoalan yang pertama, kurang lebih gambaran besarnya seperti itu. Persoalan yang kedua di dalam lapangan politik, ya. Dalam lapangan politik ini kita melihat ada satu satu sistem yang dikatakan adil tapi sebenarnya tidak adil. Dikatakan adil kenapa? Karena sistemnya adalah one man, one vote. Satu orang, satu suara. Ya, sistem politiknya. Tetapi kenyataannya apakah benar satu orang, satu suara seperti itu? Karena ada satu orang yang suaranya itu sebenarnya bisa, kekuatannya itu bisa melampaui satu suara. Ketika dia bisa membeli partai, dia bisa membeli jabatan politik, dia bisa membeli satu posisi politik dengan kekayaan ekonomi yang dia miliki. Sementara ada orang yang dia punya satu suara itu, tetapi sebenarnya tidak punya kedaulatan sama sekali untuk menentukan pilihan politiknya. Dalam pemilu dia hanya akan mengikuti siapa yang menyuruh dia dan siapa yang membayar dia. Sehingga sebenarnya dia tidak punya satu kedaulatan untuk menentukan sebenarnya politik yang cocok, politik yang tepat dengan kepentingan saya, itu apa? Itu sebenarnya tidak dia miliki. Nah ini problem di lapangan politik yang berhubungan juga dengan persoalan lain, yaitu tingginya biaya politik di praktik demokrasi liberal ugal-ugalan hari ini, ya. Di mana orang kalau mau berkuasa memang harus mempunyai aset ekonomi, kekuatan ekonomi yang besar. Nah ini tantangan besar sebenarnya yang akan dihadapi oleh
sebuah organisasi politik atau partai politik seperti Prima yang tidak mengandalkan kapital atau tidak mengandalkan uang sebagai modal utama dalam berpolitik ya. Nah, ini situasi-situasi ini yang memberikan satu landasan bagi kita untuk berbicara tentang bagaimana dominasi dari sedikit orang ini, ya kaum 1% ini bisa kita atasi. Karena itu kita menganggap ya tidak ada jalan lain kecuali kita harus segera membangun satu alat politik baru, satu alat politik yang berbeda yang tidak dikontrol oleh kekuatan 1% yang kita sebut atau kami biasa sebut dengan istilah oligarki. Ya, oligarki ini kekuasaan oleh segelintir orang ya, yang sebenarnya dia menguasai ekonomi dan juga menguasai politik. Ya. Oligarki, kaum 1%. Nah, jadi ini kita ingin mencakup ya seluas mungkin kalangan 99%. Jadi 1% yang tadi menguasai 50% aset itu akan face to face ya, face a face dengan 99% yang menguasai 50% aset lainnya. Jadi ini kita akan membawa satu misi yang bernama politik kesejahteraan. Dengan demikian, politik kesejahteraan. Kenapa politik kesejahteraan? Karena yaitu tadi persoalan yang kita hadapi adalah kesenjangan itu. Politik kesejahteraan ini berarti kita ingin ada satu redistribusi kesejahteraan. Kita ingin ada satu pengaturan pembagian kesejahteraan yang adil, ya, itu entah melalui instrumen pajak, ya, bisa juga melalui instrumen satu tindakan afirmatif untuk memberdayakan perekonomian masyarakat kecil, yaitu buruh, petani, dan UMKM, ya, usaha kecil mikro, agar lebih berdaya, diberikan suntikan modal. Kemudian pemberdayaan melalui program-program pendidikan dan kesehatan yang dijamin sepenuhnya bebas dari biaya pungutan, dan juga mempunyai standarisasi kualitas tertentu dan sebagainya. Jadi ada program-program yang kita bawa, kita usung dalam partai ini yang kiranya ini bisa dilengkapi terus atau bisa diperbarui terus program-program ini. Jadi kita punya 9 program unggulan kalau di Prima itu dalam bidang pajak progresif, artinya pajak lebih tinggi untuk orang kaya. Kemudian ada program juga untuk UMKM, ya, memajukan UMKM. Ada program industrialisasi nasional, yaitu kita menciptakan hilirisasi atau menciptakan produk-produk ya yang lewat industri di bidang pertanian ataupun pertambangan, itu agar tidak langsung dijual mentah keluar, tetapi itu diolah menjadi satu produk yang lebih variatif sehingga lapangan pekerjaan terbuka dan sebagainya. Nah, ada nilai tambahnya. Nah, kemudian juga ada program untuk pemerintahan bersih, ada program pendidikan dan kesehatan tadi, ya. Kemudian program demokrasi partisipatoris, artinya rakyat itu tidak sekedar menjadi objek dari demokrasi, tapi menjadi subjek pelaku demokrasi. Kemudian ada program kita di dalam bidang lingkungan hidup, dan juga di program yang berkaitan dengan perempuan atau kesetaraan. Nah, jadi ini program-program yang kita usung yang tentunya akan dalam perjalanannya akan terus diperbarui atau disempurnakan. Jadi teman-teman atau sekalian peserta kongres yang kami hormati, dengan demikian proposal politik ini saya kira saya akan coba share ya, nanti mungkin lewat operator untuk coba di-share kepada kawan-kawan semua supaya bisa
bacanya secara langsung, secara lebih lengkap proposal politik ini. Tapi pada intinya adalah ini sebuah ajakan, adalah sebuah tawaran undangan kepada seluruh kawan-kawan peserta seni dan budaya untuk dapat berpartisipasi, dapat ambil bagian dan memberikan kontribusinya. Karena kita tahu bahwa tidak ada sebenarnya politik yang tanpa kerja seni budaya. Karena politik tanpa kerja seni budaya itu pastilah akan sangat kering, akan sangat tidak akan sampai ke hati rakyat, tidak akan sampai ke dalam sanubari rakyat. Jadi kita sangat membutuhkan kerja-kerja seni budaya untuk kalau mungkin dalam Mars Jakar itu istilahnya sebagai cahaya ya, untuk obor pengetahuan untuk membakar kegelapan gitu. Kalau saya boleh mengutip Mars Jakar itu. Jadi kita harapkan bahwa teman-teman dari pekerja seni budaya ini juga bisa melakukan itu, bisa membakar obor pengetahuan ini sehingga kegelapan yang meliputi masyarakat, yang meliputi rakyat selama ini, yang diciptakan selama bertahun-tahun, berdekade-dekade ini bisa diterangkan, bisa diatasi, bisa mendapatkan satu pencerahan. Jadi itu saya kira kenapa kami menganggap bahwa kawan-kawan dari pekerja seni budaya ini penting untuk mengambil bagian. Saya kira sekian paparan dari saya. Apabila ada hal-hal yang perlu didiskusikan, saya tidak tahu ini seperti apa forum ini. Apakah akan diizinkan untuk ada tanya jawab diskusi atau seperti apa? Tapi pada intinya nanti akan saya kirim format lengkapnya proposal politik tersebut sehingga bisa dibaca oleh seluruh kawan-kawan peserta kongres. Dan apabila ya, tapi saya kira masih ada waktu kalau misalnya kawan-kawan ingin mendiskusikan lebih jauh tentang proposal politik ini. Sekian dari saya dan terima kasih. Saya kembalikan pada Bung Ragil. Terima kasih. Mungkin teman-teman atau kawan-kawan yang ada di daerah yang ingin bertanya atau memberikan masukan, kita persilakan 3 pertanyaan untuk sesi pertama. Silakan kepada teman-teman atau kawan-kawan di daerah. Ya, Bung Ratmoko, silakan. Terima kasih. Selamat siang teman-teman. Siang. Menyetujui apa yang disampaikan oleh Bung juga Sekjen dari Prima yang memberikan penjelasan, bahkan tidak sekedar memberikan penjelasan, menurut saya lebih merupakan suatu peringatan bagi kita semua, ya, khususnya bagi teman-teman yang bergerak di bidang. Saya ingin melengkapi, menegaskan dari apa yang saya sampaikan tadi, bahwa demokrasi yang demikian mempesona hampir seluruh manusia di muka bumi ternyata lebih merupakan gula-gula semata bagi rakyat. Terus seperti yang saya dengar pada teman-teman saya bahwa demokrasi tidaklah sekedar memiliki wajah tunggal, melainkan minimal wajah ganda antara wajah yang satu dengan wajah yang lain adalah sesuatu yang kontradiktif. Pertama, demokrasi tampil dengan wajah yang mempesonakan banyak orang, karena demokrasi menawarkan, mengkampanyekan tentang hak asasi manusia, tentang kebebasan, yang tentunya hal itu merupakan satu hal yang sifatnya mendasar bagi setiap individu manusia. Namun kalau kita cermati, ada wajah yang tersembunyi dari demokrasi, melalui demokrasi itu, yang berangkat dari wajah kebebasan yang tadi disinggung oleh Ketua Umum maupun Sekjen Prima. Di situ
itu termasuk kebebasan untuk bersaing, sehingga lebih cocok dengan apa yang dilontarkan oleh Thomas Hobbes dengan kebebasan manusia menjadi serigala lebih samanya, homo homini lupus. Kebebasan yang melebihi batas kemanusiaan, yang menyertakan ambisi-ambisi individu. Simpelnya Bung Domingus bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak De Ratmoko yang kebetulan jaringannya memang sedang agak bermasalah. Mungkin Bung Sekjen atau dengan pertanyaan yang lain. Bung Deka mau bertanya? Bung Suharyoto, Mbak Novita Dewi. Ditanggapi dulu oleh Bung Domingus dari yang disampaikan oleh Pak De Ratmoko. Kepada Bung Sekjen kami persilakan. Baik, terima kasih. Saya kira apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ratmoko itu juga menjadi konsen dan perhatian kita bahwa model demokrasi yang ada sekarang itu memang tidak bisa menjadi landasan bagi kesejahteraan ataupun perubahan yang diinginkan. Jadi saya kira hal ini pun bahkan sudah diantisipasi oleh Bung Karno jauh-jauh hari ketika beliau menyampaikan pidato pada tanggal 1 Juni yang dikenal sebagai pidato lahirnya Pancasila. Beliau sudah mengatakan bahwa kalau kita hendak menggunakan demokrasi, hendaklah jangan menggunakan demokrasi barat. Ya, karena demokrasi yang one man, one vote itu ternyata ya tidak bisa memberikan keadilan. Jadi kita harus membuat satu format demokrasi yang berbeda, satu format demokrasi yang kira-kira lebih sesuai dengan apa yang menjadi kepribadian bangsa kita. Ini bukan dalam pengertian yang plastis mata, tetapi yang memang benar-benar itu berdasarkan satu tinjauan sejarah bahwa demokrasi bangsa kita di Indonesia ini, di Nusantara ini, itu akarnya memang bukan demokrasi satu orang satu suara itu, ya, tapi lebih pada satu bentuk mufakat, ya, satu bentuk mufakat, satu bentuk dialog musyawarah yang bisa melibatkan sebanyak mungkin orang dan berdasarkan pada berpegang pada nilai-nilai yang sudah menjadi kesepakatan bersama, gitu, dalam satu masyarakat. Jadi saya kira ini hal yang memang sudah kita antisipasi, bahkan ya, oleh Bung Karno itu sudah diantisipasi sejak pertama kali sebelum kita merdeka bahkan. Ya, jadi saya rasa saya sangat setuju dari tadi yang kami sampaikan soal demokrasi partisipatoris itu pun saya berhubungan dengan ini. Bagaimana supaya kita mempunyai satu format demokrasi yang memang betul-betul bisa menjamin hasil terbaik keputusan terbaik yang akan dilahirkan dari model demokrasi itu. Ya, jadi demokrasi itu kan maknanya kedaulatan rakyat, dan kedaulatan rakyat itu sebenarnya formatnya tuh tidak harus one man one vote tadi gitu, bisa beragam-ragam formatnya atau bentuknya. Saya kira itu yang bisa saya tanggapi sementara ini. Terima kasih. Oke, terima kasih Bung Domingus, Bung Sekjen. Mungkin ada kawan-kawan dari daerah lain yang ingin bertanya atau menanyakan terkait dengan presentasi proposal Partai Rakyat Adil Makmur. Kepada kawan-kawan kami persilakan. Bung Pak De Ratmoko. Ya, jadi dengan demokrasi bahwa dalam liberalisme yang di sini akhirnya berkelindahan dengan demokrasi, berlaku dalil hukum di balik hukum, sehingga kaum oligark dengan jalan sunyinya bisa semakin berkuasa dan sebaliknya semakin melintas pada mayoritas penduduk Indonesia. Oleh karena itulah merupakan tanggung jawab sejarah kita untuk bisa merumuskan, membuat formula bagaimana kita bisa merumuskan dan menjalankan demokrasi yang berdasar sesuai kepribadian Nusantara kita sendiri. Dan kemudian dalam hal ini saya mengajak untuk melihat kembali pesan dari Bung Karno bahwa Bung Karno pernah mengatakan perjuanganku lebih mudah karena melawan penjajah
asing. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena kamu akan melawan bangsamu sendiri. Dengan menyampaikan pesan Bung Karno tersebut, harapan saya kita semua semakin menegakkan diri untuk berposisi, mengambil jalan, membela rakyat, bisa membebaskan dari penindasan kaum oligark. Terima kasih. Terima kasih Bung Retmoko. Ada kawan-kawan lain atau Bung Domingus ingin menambahkan? Interupsi. Oke, silakan Pak Suharyoto. Ya, baik. Terima kasih. Suaranya bisa didengar ya, teman-teman. Pertama, terima kasih atas proposal yang disampaikan Partai Prima ya kepada kita semua peserta kongres hari ini, dan mengucapkan selamat juga berdirinya Partai Prima. Dan saya ingin bertanya atau menanggapi tentang program kerja, karena tadi proposal kerja Partai Prima itu belum sampai kepada kita. Tadi saya mendengar sekilas tentang 9 tahun dan sesuai dengan nama ya, Partai Rakyat Adil Makmur, Partai Prima itu. Saya pikir yang terpenting adalah kebutuhan dasar. Jadi bagaimana sebuah partai politik mampu menjadi solusi terhadap kebutuhan dasar rakyat atau kebutuhan dasar manusia tentang pangan, kemudian tempat tinggal dan pakaian, dan kemudian kesehatan. Artinya kesejahteraan yang dimaksud oleh Prima dan barangkali juga disuarakan oleh partai-partai politik yang lain itu dirumuskan dengan sederhana adalah rakyat butuh pangan, rakyat butuh tempat tinggal, dan rakyat butuh kesehatan. Dan 3 hal itu adalah hal yang seharusnya sudah terwujud atau segera terwujud. Lalu tugas kita, termasuk tadi dikaitkan dengan tugas sebagai seniman atau pekerja seni, saya kira juga tidak lepas dari kebutuhan dasar manusia. Bagaimana kaum seniman atau para pekerja seni itu memandu dan mampu memberi solusi tentang bagaimana rakyat makan, bagaimana rakyat harus makan, apakah dia harus menanam kalau di desa, bagaimana caranya. Ya, karena di persoalan pangan itu adalah persoalan yang menjadi objek dari politik itu sendiri. Artinya dari 9 program kerja Partai Prima itu, saya mengharap nantinya ada diskusi lebih mendalam tentang persoalan pangan, kemudian persoalan tempat tinggal. Tadi dikatakan Ketua Umum Indonesia itu kaya, tapi kita banyak masyarakat yang tidak punya tempat tinggal. Kemudian kesehatan menjadi suatu hal yang muluk. Nah, saya kira kalau Partai Prima dan Jaker bisa menjadi obor dan kemudian mampu menunjukkan, memberi contoh tentang bagaimana hidup, yaitu bagaimana makan dengan terhormat, bagaimana mengakses sumber daya makanan, kemudian rakyat memiliki kemampuan untuk memiliki sebuah tempat tinggal dan kesehatan. Nah, saya kira ini juga menjadi tugas bersama Jaker. Bagaimana seni melalui Jaker juga memberi langkah konkret, Bung. Artinya saya paham dengan yang dimaksud Ketua Umum dan juga Bung Sekjen. Tapi yang saya gambarkan adalah bagaimana Jaker misalnya di daerah-daerah itu juga membuat itu. Artinya membuat bagaimana memberi contoh bagaimana makan. Misalnya ya kita bersama-sama membangun semacam pertanian atau pertanian organik. Saya kira untuk tidak terlalu panjang demikian, saya menyambut baik usulan Partai Prima dan siap untuk bekerja sama, kurang lebih begitu. Dan untuk teman-teman Jaker, saya ucapkan salam dari Rio. Jaker itu sudah pas ya, jaringan kerja kebudayaan rakyat, dan kebudayaan itu bagaimana kita menciptakan makanan, menciptakan tempat tinggal, dan menciptakan kesehatan untuk rakyat. Terima kasih. Hidup Jaker. Terima kasih Bung Aryo dari Riau. Bung Domingus bisa memberi tanggapan. Baik, terima kasih Bung Ragil dan Bung Aryo. Terima kasih banyak atas masukannya. Yang pasti kita sangat terbuka untuk melakukan elaborasi atau pendalaman terhadap berbagai hal program dan materi yang kita rumuskan. Dan terkait dengan 3 persoalan yang tadi disampaikan untuk pangan, perumahan, dan kesehatan. Pangan, perumahan, dan kesehatan itu hanya perumahan yang sebenarnya belum secara spesifik, tetapi dirumuskan dalam 9 program itu. Pangan itu sebenarnya sudah termaktub dalam persoalan pertanian,
Dan kemudian apa namanya, soal kesehatan juga sudah masuk dalam bagaimana pemberdayaan sumber daya manusia itu. Jadi itu yang tinggal kita rumuskan bagaimana di perumahan. Dan juga mungkin hal yang perlu kami sampaikan bahwa 9 program ini memang dia sifatnya itu mengantisipasi di hulu. Artinya misalnya kita tidak bicara soal lapangan pekerjaan, tetapi dengan adanya industrialisasi itu pasti lapangan pekerjaan tercipta. Jadi di hulu yang diantisipasinya. Jadi hal-hal seperti itu yang dibuat. Nah, kecuali misalnya di sektor pendidikan dan kesehatan itu menjadi concern kita itu adalah persoalan yang selama ini berkaitan dengan komersialisasi. Ya, jadi bahwa seharusnya pendidikan dan kesehatan itu punya watak sosial yang lebih kuat ketimbang watak komersil. Nah, sementara yang terjadi saat ini terbalik. Di pendidikan dan kesehatan itu watak komersilnya jauh lebih kuat dibandingkan dengan watak sosialnya, sehingga fungsinya pun jadi seperti itu ya. Jadi berobatnya jadi mahal, jadi susah dijangkau, tidak merata ya, banyak menumpuk di kota-kota besar, sementara di pelosok-pelosok itu menjadi hal yang langka atau kualitasnya jadi menurun dan sebagainya. Ini karena pendidikan dan kesehatan itu tidak mengedepankan watak sosialnya, tetapi justru lebih mengedepankan watak komersil atau sebagai alat untuk melipat gandakan kekayaan.